Berikan kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan. Saudara, kalau setiap waktu Tuhan dipermuliakan seperti ini, saya percaya Tuhan sendiri yang disenangkan. Saudara, hari ini kita akan lihat dan belajar kembali dari apa yang kita renungkan beberapa waktu terakhir. Saudaraku, belajar untuk merendahkan diri. Belajar sungguh-sungguh untuk merendahkan diri. Sebab di dalam kita seringkali tanpa kita sadari, ada butir-butir keangkuhan. Coba boleh saya tahu ya, berapa banyak saudara yang sadar betul-betul bahwa saya orang yang sombong. Nah, saya ingin bicara kepada orang-orang yang angkat tangan, tapi terutama saya ingin bicara kepada orang yang tidak angkat tangan. Karena orang yang tidak angkat tangan umumnya lebih sombong daripada yang angkat tangan. Saudaraku, karena dia nggak merasa bahwa dia sombong. Setiap kita sebetulnya punya benih keangkuhan. Mungkin kita nggak sadar atau kita nggak mau sadar gitu ya. Tapi sebetulnya setiap kita punya butir-butir keangkuhan. Saudaraku, hari ini kita akan belajar pelan-pelan satu persatu satu hal tentang aplikasi daripada keangkuhan ini ya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kehancuran. Saudaraku, gak perlu lama-lama. Kalau saudara mau hancur, kalau saudara mau jatuh, syaratnya cuma satu. Angkuhlah, maka sebentar lagi, hanya hitungan waktu, siapapun akan hancur. Termasuk hamba Tuhan sekalipun. Karena ini firman Tuhan gak mungkin salah, saudaraku. Mungkin kita berpikir, apa sih keangkuhan? Kalau kita suka pamer gitu ya, suka flexing, suka memamerkan, memegahkan diri. Lalu kita katakan, oh itu angkuh, itu sombong, membesar-besarkan diri. Mungkin benar gitu ya. Tapi jauh lebih dalam daripada itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Keangkuhan itu adalah benih utama atau sumber dari setiap pertikaian. Setiap cekcok, keributan, itu sumbernya adalah keangkuhan. Setiap perselisihan, bahkan perceraian pun sumbernya adalah keangkuhan. Perang antara satu negara dengan negara lain, sumbernya adalah keangkuhan. Mungkin saudara berpikir, apa hubungannya keangkuhan dengan perselisihan atau cekcok atau bahkan perceraian? Saudaraku, kalau saudara sungguh-sungguh lihat dan perhatikan, maka sumber utamanya adalah keangkuhan. Masing-masing mau merasa benar, masing-masing mau merasa menonjolkan kepribadiannya sendiri. Dan kita mulai melupakan kenapa kita harus bersatu. Saudaraku, sekarang ini ya, manusia mulai tidak lagi mengutamakan unity atau union, persatuan. Karena manusia akan mendahulukan yang namanya kepentingan pribadi, ego masing-masing. Kalau udah gak cocok, cerai. Mungkin saudara yang berumur lebih tua sedikit ya. Saya sudah hampir 30 tahun menikah. Orang-orang yang menikah sudah puluhan tahun, ya seperti Pak Purba apalagi. Dahulu pada waktu kita menikah, terbesit pun tidak kata-kata atau pikiran untuk bercerai. Kenapa? Karena itu tabu untuk dibicarakan, untuk diingat-ingat atau untuk apalagi dilakukan. Tidak pernah terbesit hal itu. Tapi hari-hari ini semakin banyak rumah tangga yang tidak lagi memikirkan bahwa ini tabu untuk dibicarakan. Bahkan mereka mempersiapkan perceraian dengan sesuatu yang namanya prenuptial agreement, harta gonogini. Nanti kalau bercerai, ini dapat ini, dan sebagainya. Semua diperlengkapi untuk mempersiapkan
perceraian. Dulu kita nggak pernah mikirin seperti itu, betul nggak saudara? Tapi hari-hari ini makin banyak. Ini hari ini Diana Ross jadi datang nggak ini? Jadi nyanyi Diana Ross jadi nyanyi nggak? Hah? Nggak jadi? Hah? Belum siap Diana Ross. Saudaraku, ada satu lagu dari Diana Ross yang lama sekali, tahun 60-an. Judulnya If We Hold On Together. Tadinya kita undang tapi Diana Ross masih malu-malu, jadi belum berani bernyanyi dia. Saudaraku, saya tadinya kepingin saudara mendengarkan lagu ini. Ini lagu lama, lagu oldies gitu ya. Tapi kata-katanya itu mengandung nilai makna yang luar biasa. Kadang-kadang manusia sekalipun bisa lelah, bisa capek untuk mempertahankan unity. Tapi lagu, mau jadi nyanyi? Ayo. Ya Om. Dengerin di Diana Ross. Mau berdiri atau mau sambil duduk? Yaudah, suka mau pas deh. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start. Live your story, faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams are just true to forever. Where clouds roll by for you and I. Amin. Jadi teringat masa muda gitu ya. Kalau dengar lagu ini dengan a sip of wine gitu. Betapa luar biasanya. Saudaraku, kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, jangan anggap remeh yang namanya keangkuhan. Keangkuhan membuat manusia tidak ingin mempertahankan apapun. Perceraian pun kalau bisa jadi. Gak ada lagi persatuan. Gereja pecah karena keangkuhan. Masing-masing benar, merasa benar. Saya punya teologi lebih benar. Apapun yang terjadi, akarnya adalah keangkuhan. Saudaraku, kalau saya renungkan, kita bisa berdiri sampai 14 tahun hari ini. Saya harus katakan bahwa ini salah satu kerendahan hati dari Pak Purba. Saya banyak bicara dengan Pak Purba, hampir setiap minggu saya bicara. Banyak hal saya tahu dia lebih dewasa, dia lebih tua. Seringkali ngadepin saya ini nggak gampang, saudaraku. Istri saya aja juga kewalahan. Saudaraku, Pak Purba dengan rendah hati, dengan lemah lembut terus bisa menopang, bisa terus mengayomi. Sehingga yang dia pikirkan adalah unity, bisa bersatu sama-sama. Dan saya banyak belajar dari hamba Tuhan ini. Nah saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul hari ini memikirkan kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh kita lihat kepada diri kita sendiri. Ada seorang narapidana dari Hungaria, namanya Andres Thomas. 55 tahun dia dipenjarakan, di penjara solitary confinement, penjara sendirian selama 55 tahun. Di penjara Soviet Union. Pada akhir ujung dari kehancuran Soviet Union, pemerintah Soviet Union memikirkan untuk mengeksekusi mati orang-orang yang sudah dianggap insane, setengah gila. Salah satu yang masuk dalam list mereka adalah Andres Thomas dari Hungaria.
Kenapa mereka berpikir bahwa Andreas Thomas itu sudah insane? Karena dia bicara ngawur, ngomongnya itu nggak jelas. Tapi ada seorang warga negara Hungaria berkata begini, izinkan kami mengirim Hungarian psychologist untuk bicara dengan Andreas Thomas. Hungarian psychologist ini dipanggil dan berbicara beberapa waktu lamanya. Setelah berbicara dia katakan gini, Andreas Thomas tidak gila, tidak insane. Tapi dia bicara dengan old Hungarian dialect, dengan dialek Hungaria yang lama, yang tua. Lepaskan dia, berikan dia kepada kami. We will make him sane. Kita akan membuat dia kembali normal. Pemerintah Soviet Union berpikir, udah daripada dia juga tidak membahayakan apa-apa, dilepaskan, dikembalikan. Begitu Andreas Thomas keluar, sudah tahu apa yang dia minta? Dia katakan, saya mau minta sesuatu yang pertama. Dia ingin mendapatkan cermin. Dia ingin melihat wajahnya. 55 tahun dia tidak pernah melihat wajahnya sendiri. Begitu dia melihat wajahnya, dia menutup matanya dan dia menangis habis-habisan. Wajahnya berubah total daripada yang dahulu pernah dia lihat. 55 tahun berlalu. Dia nggak pernah sadar bahwa wajahnya telah menjadi seperti itu. Saudaraku, itu yang pertama kali dia ingin lihat setelah 55 tahun ada dalam penjara. Setiap pagi saudara, terutama ibu-ibu, wanita-wanita, saudara berdiri di depan cermin. Saudara mungkin gak setuju dengan judul yang saya pilih hari ini. Mirrors don't lie. Saudara lihat, belok kiri, belok kanan, mungkin salah itu kaca. Kalau di sini kurang cantik, kalau begini mungkin lebih cantik, begini lebih cantik. Saudara mungkin gak begitu percaya bahwa kaca itu tidak berdusta. Lalu saudara otak-atik wajahmu, ditambah ini, tambah itu, supaya membuktikan bahwa kaca itu salah. Saudaraku, kalau kita begitu peduli kepada sesuatu yang sebetulnya bisa hilang. Pernahkah saudara berkaca untuk jiwamu sendiri? Atau saya ingin sampaikan, pernahkah saudara melihat bukti keangkuhan yang ada padamu? Nah, hari ini saya ingin berikan satu cermin yang pertama, yang pasti tidak akan salah. Mirror don't lie. Kaca itu tidak akan berbohong. Ini kaca pertama yang saudara dan saya bisa gunakan untuk bercermin. Apakah pada saya ada benih-benih keangkuhan? Perhatikan, kalau perlu catat betul-betul. Nanti lain kali kalau ada yang nggak percaya itu, saudara jedotin jidatnya dan katakan, mirrors don't lie. Kaca itu nggak bohong. Yang pertama, hari ini cuma satu aja. Apabila saudara tidak bisa menerima kritikan, teguran, nasihat, tanpa perlu untuk membela diri, tanpa perlu untuk dolak-dalik, tanpa perlu untuk klarifikasi, maka itu bukti bahwa saudara adalah orang sombong. Sekali lagi, apabila saya tidak bisa menerima kritikan, teguran, nasihat, arahan, tanpa perlu untuk klarifikasi, atau membela diri, atau mempertahankan posisi saya, maka itulah bukti bahwa saya adalah orang sombong. Saya ingin bersaksi ya, tadi pagi saya melayani penjara anak-anak. Saya belum pernah melayani penjara anak-anak. Saya melayani penjara pemuda, penjara orang dewasa. Bulan April yang lalu ada seorang ibu yang masih kerabat saya, anaknya 15 tahun di penjara. Itu satu hari sesudah pemilu bulan April yang lalu, tanggal 14 kalau nggak salah pemilu, tanggal 15-nya saya diundang untuk sana. Saya pikir ya udahlah, namanya masih saudara, ya saya datang untuk mimpin satu ibadah. Saya datang, saya pesan makanan sama Pak Wahyudi, ada Wahyudi tadi di sini ya. Saya udah pesan makanan, kalau nggak salah ada beberapa, ada 100 kalau nggak salah. Ya udah, saya pesan makanan, nanti buat anak-anak itu bisa makan. Saya udah siapin makanan, saya siapin gitar saya datang. Jam 10 ibadah,
Jam 10 kurang 10 saya udah datang di sana. Saya tunggu setengah jam, saya tunggu. 45 menit saya tunggu. Yang ditunggu akhirnya datang. Dia kosak masuk ke dalam penjara, karena saya nggak boleh masuk, saya cuma ada di pelataran. Dia bicara kanan kiri, ternyata nggak diatur, saudaraku. Nggak boleh ada ibadah, nggak boleh ada kunjungan sama sekali. Saudaraku, saya kecewa, saya kesel. Karena saya pikir ini buang-buang waktu nih. Masa nggak diatur beginian? Padahal saya diberitahu udah beberapa waktu sebelumnya. Ini masa aneh-aneh begini? Akhirnya makanan diserahkan kepada penjaga penjara. Mereka pesta pora, kita keluar nggak ngapa-ngapain, saudaraku. Itu bulan April. Minggu lalu dia telepon saya lagi, Kwang Chin, bisa nggak Selasa kemarin, itu kita adakan ibadah. Saya ogah-ogahan, saudaraku. Kenapa? Karena yang pertama aja konyol, jadi saya ogah-ogahan. Saya jawabnya nanti. Saya udah lihat nih, ada WhatsApp-nya. Pasti dia mau minta waktu ini. Siangnya, sorenya saya jawab, ya oke deh. Saya tunggu ya nanti ya. Waktunya jam berapa, tempatnya bagaimana dan sebagainya. Saya tunggu hari 1, 2 hari, 3 hari, sampai hari Senin sore, Senin malam. Nggak ada jawaban, saudara. Nggak ada berita A, nggak ada berita B. Saya bicara sama istri saya bilang, ini orang konyol nih. Besok mau ada pelayanan, saya nggak tahu jam berapa, di mana, bagaimana dan sebagainya. Saya diemin aja. Sampai Selasa sore, Rabu pagi, Rabu sore, nggak ada jawaban apa-apa. Sampai Jumatnya, dia bilang lagi, Kwang Chin boleh nggak Selasa ini, hari ini? Aduh, saudara bayangin, 2 kali saya dipermainkan begitu. Yang ketiga saya ogah-ogahan, betul-betul ogah-ogahan. Saya berpikir cari alasan yang agamawi. Saya ada pelayanan. Saya lagi sabbatical week atau apalah yang saya bisa pikirkan. Saya pikirkan, nggak ketemu, saudaraku. Akhirnya saya bilang, ya udah, tapi kasih tahu ya, yang persis jam berapa, tepatnya bagaimana, udah diatur belum? Siap, berapa orang yang hadir? Karena jangan nanti saya udah siapin makanan, nggak ada apa-apa, saudaraku. Nah dia kasih tahu Senin malam, ya udah nggak bisa pesan apa-apa. Akhirnya saya pesan adik saya bikinin pastel. Saya bawa pastel tadi pagi. Dengan berat hati sebetulnya. Ya, orang Jawa bilang aras-arasan, ogah-ogahan. Saya datang kemudian dipersilahkan masuk. Jemaat yang ikut 3 orang. 1 anak keluarga ini, terus 2 ada anak laki-laki. Umur 15, 17, 18 tahun. Baru pertama kali saya petik gitar itu, saya rasakan roh Tuhan mulai turun. Betul-betul, semua di tempat itu. Merasakan betul-betul. Sampai saya itu metiknya juga udah ngawur-ngawuran karena saya betul-betul dilawat Tuhan. Selesai saya share sedikit firman Tuhan, ada 1 anak laki namanya Marcel. Tadinya saya mau foto, tapi karena dilarang untuk foto, dia tinggal di Pamulang. Dia bilang gini, Om, saya minta sesuatu, doakan saya, peluk saya. Anak umur 18 tahun, minta dipeluk, didoakan. Saya doakan, saya peluk, saya tanya, Papa kamu di mana? Papa ada di Pamulang. Kamu udah berapa lama di sini? 1 tahun. Papa mama sering datang? Nggak pernah datang. Papa mama nggak pernah datang. Ketika saya doakan, saya tanya, kamu mau didoakan apa? Saya benci papa. Waktu saya doakan, saya minta dia lepaskan pengampunan. Sebelum pulang, dia minta dipeluk lagi. Lalu dia bilang gini, Om, terima kasih ya, sudah mau datang jenguk Marcel. Saudaraku, saya seperti ditemplang di tengah hari bolong. Saya seperti Nabi Yunus yang ogah-ogahan untuk pergi. Yang gak kepingin pergi. Dan saya tahu tadi siang Roh Kudus bicara kepada saya, you are too arrogant. Kamu terlalu sombong. Saya harus dihormati. Waktu saya harus tepat. Harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tuhan katakan kepada saya, you are too arrogant. Saudaraku, saya berbicara di depan saudara ini sebagai hamba Tuhan. Bahwa saya rasakan betul. Sampai seperti itu Tuhan memperhatikannya. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Setiap kita tanpa sadar ada benih-benih keangkuhan. Pada waktu itu saya ingat. Pada waktu pertama kali saya ditolak. Gagal, saya telepon anak saya.
Lalu dia cerita, iya dia baru habis pulang dari graduation temennya. Saya bilang, ngapain kamu ke graduation teman kamu? Iya kesian dia Dedi, orang tuanya nggak datang. Coba kalau aku begitu. Saya pikir-pikir, oh iya benar juga. Hari itu tadi pagi baru saya ngerti. Coba kalau saya nggak datang. Anak ini 1 tahun menantikan papahnya datang. Waktu dia dipeluk dia bilang gini, terima kasih ya Om, mau datang jenguk Marcel. Saya bukan datang mau jenguk dia tadinya. Saya nggak kenal dia. Tapi saya datang karena memenuhi undangan yang udah 3 kali dibatalin. Saudaraku, saya ingin sampaikan hari ini kepada saudara. Setiap kita, termasuk saya, ada benih-benih keangkuhan. Yang menuntut saya harus dihargai. Yang menuntut saya harus diperlakukan benar. Saya harus diperlakukan dengan penuh hormat. Bagaimana saya tahu? Ketika saya melihat ada cermin, ada kritikan, ada teguran, ada nasihat. Bisakah saya di hadapan sebuah teguran, di hadapan sebuah nasihat, tanpa perlu membela diri, tanpa perlu klarifikasi, saya bisa berkata, ya that's me, itulah saya. Nah saudaraku, saya ingin sampaikan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kalau padamu tidak ada, padaku tidak ada keberanian untuk berkata, I was wrong, aku salah. Tanpa perlu klarifikasi, tanpa perlu membela diri. Berarti butir-butir keangkuhan itu betul-betul telah tumbuh dan berakar di dalam kita. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan. Sebagian saya nggak akan ulang kembali, saudara bisa lihat apa yang di file oleh multimedia dari firman Tuhan hari Minggu kemarin. Saudaraku, ketika semua dosa yang masuk, awal mulanya pasti adalah keangkuhan. Ya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian yang kemarin kita lihat, ketika iblis berhasil mempengaruhi pikiran daripada Hawa untuk angkuh, untuk sombong, untuk berpikir bahwa dia bisa sama seperti Tuhan, menyamai Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, engkau nggak akan mati. Engkau justru akan seperti Tuhan. Ketika faham itu sudah berhasil ditanamkan oleh iblis. Saudaraku, perhatikan apa yang terjadi dengan manusia yang sombong. Tadi kita melihat atau kita bicara bahwa tanda pertama, cermin yang pertama untuk melihat bahwa saya adalah orang angkuh, adalah saya tidak bisa dikritik, saya tidak bisa ditegur, tanpa memberi alasan, tanpa memberi klarifikasi. Kalau saya ditegur, saya akan berikan klarifikasi. Saya akan membela diri, atau kalau perlu saya akan bolak-balik supaya menyalahkan orang yang menegur saya. Saya ditegur, oh ini karena kamu yang begini. Saya dilakukan gini, oh ini karena kamu yang begini. Saudaraku, sering kali kita lihat seperti ini. Begitu saya ditegur, saya akan membela diri. Respon saya yang pertama, saya akan salahkan orang lain. Atau saya akan salahkan orang yang menegur saya. Itu tanda benih-benih keangkuhan sudah mulai muncul dan bahkan sudah berakar. Kalau boleh dikatakan ini udah stadium bahaya, saudaraku. Pada waktu dosa masuk ke Taman Eden, awalnya iblis menanamkan benih supaya engkau bisa seperti Tuhan. Lalu setelah benih keangkuhan itu tumbuh, lalu Hawa mengambil buah itu. Dia tidak lagi melihat batas-batas kekudusan. Dia petik seenaknya, dia makan seenaknya, dia langgar seenaknya. Dia pengaruhi suaminya untuk makan, mereka sama sekali buta tidak melihat batas kekudusan. Lalu Tuhan datang ke Taman Eden. Ya, saya nggak usah bukakan ayatnya, saudara udah mengerti semua. Tuhan datang. Tuhan tanya gini, Adam, di mana kamu? Adam bersembunyi. Dia katakan, aku di sini Tuhan. Ketika aku mendengar suaramu datang, kami bersembunyi. Karena aku takut, karena aku telanjang. Lalu Tuhan bertanya begini, bagaimana kamu tahu kamu telanjang? Sebetulnya apa yang Tuhan katakan? Dari dulu memang kamu telanjang. Tapi kemuliaan Tuhan membalut tubuhmu.
Engkau nggak pernah tahu bahwa engkau telanjang. Aku tahu engkau telanjang. Tapi kemuliaan Tuhan itu yang terlihat jelas. Bahkan Adam dan Hawa melihat jubah kemuliaan Tuhan menyelubungi tubuhnya. Makanya Tuhan bertanya, how do you know? Bagaimana kamu tahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan buah yang aku larang? Saudaraku, pertanyaannya sederhana. Bagaimana kamu tahu kamu telanjang? Apakah engkau telah makan buah yang aku larang? Saudara tahu apa jawabannya? Oh, ini karena itu perempuan yang kau berikan kepadaku. Perempuan kenapa? Oh, ini karena ular. Saudaraku, yang ditanya dengan jawabannya nggak sinkron, nggak nyambung. Balelo, tulalit, saudaraku, salah sambung. Tapi inilah bukti. Tadi cermin pertama apa? Kalau engkau tidak bisa menerima teguran, hardikan, nasihat, tanpa harus membela diri, tanpa harus klarifikasi, tanpa melempar kesalahan kepada orang lain, itu artinya engkau sombong. Adam ditanya oleh Tuhan, Adam dari mana engkau tahu engkau telanjang? Oh, itu karena perempuan yang kau tempatkan, dia kasih buah kepada aku. Hawa, bagaimana kamu? Oh, itu karena ular mempengaruhi saya. Semua lempar kanan, lempar kiri. Ini karena dia, ini karena itu. Saudaraku, ini bukti sederhana. Berapa banyak di antara kita, hamba-hamba Tuhan nih di tempat ini. Kita pun memelihara roh destruktif seperti ini. Boleh saya katakan ini roh binatang. Hati binatang yang minggu lalu kita lihat. Ketika hati manusia sudah diganti dengan hati binatang, maka yang terjadi adalah keangkuhan mulai muncul. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, belajar hati-hati, sungguh-sungguh hati-hati dalam satu perkara ini. Jangan biarkan ini tumbuh subur. Semua kita termasuk saya, tanpa kita sadari ada benih keangkuhan yang dari waktu ke waktu muncul tiba-tiba. Tugas saudara, perangi sungguh-sungguh. Perangi, betul-betul perangi, sampai ke akar-akarnya. Karena kalau dibiarkan benih keangkuhan ini merajalela, gereja Tuhan akan hancur. Anak Tuhan tidak akan pernah punya masa depan. Kecongkakan akan mendahului kehancuran. Kesombongan akan mendahului tadi dikatakan Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku, jangan sampai kita biarkan tanpa kita sadari. Tapi hari ini belajar satu hal, mirror don't lie. Cermin itu gak bohong. Kalau saudara lihat cermin ini dan kau melihat dirimu, oh ternyata saya ini selama ini, kalau ditegur saya membela diri, kalau diberi nasihat saya ngeles ke kanan, ngeles ke kiri. Kalau mendapatkan hardikan, saya mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran, jeweran, saya salahkan orang lain. Bahkan kalau perlu saya salahkan yang menjewer saya. Itu bukti yang paling nyata bahwa saya orang angkuh, saya orang sombong. Saudaraku, hati-hati. Saya ingin ajak saudara untuk melihat hal yang kedua. Nanti saudara pulang, saudara baca sungguh-sungguh yang namanya 1 Samuel. Di 1 Samuel 15 itu judulnya Saul ditolak sebagai raja. Saudaraku, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi saudara perhatikan beberapa hal dari 1 Samuel 15. Coba saudara kita lihat 1 Samuel 15 supaya kita sama-sama bisa mengikuti firman Tuhan ini dengan hati-hati. 1 Samuel 15 itu judulnya Saul ditolak sebagai raja. Saudaraku, pada satu ketika Tuhan berkata kepada Saul, Tuhan berbicara hanya kepada Saul. Tuhan katakan, Saul, aku akan membalaskan kesalahan Amalek. Kamu harus tumpas orang-orang Amalek. Rajanya, hewannya, semua jangan kau sayangkan. Saudaraku, saudara harus bisa melihat dan membayangkan ini bukan dari segi seperti hari ini. Wah, Tuhan kok kejam benar, sampai harus dimusnahkan semua, laki-laki perempuan. Saudaraku, yang saya ingin sampaikan, yang firman Tuhan ingin sampaikan,
adalah Tuhan ingin menggambarkan bahwa ada benih yang harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Jangan disayang-sayang, tumpas total. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada Saul. Saul pergi berperang. Ketika dia pergi berperang, dia kalahkan Amalek. Saudaraku, perhatikan ayat yang ke-9. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 8 dari King James Version dikatakan gini, and he took Agag, the king of Amalekite, alive and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Siapa yang menyelamatkan Agag? He took, bukan they took. Dia pribadi, Saul sendiri menyelamatkan Agag. Kemudian singkat cerita, semua selesai. Tuhan datang. Saul, apakah kamu sudah melakukan apa yang kuperintahkan? Saul berkata, siap, semua sudah selesai. Apa yang selesai, Saul? Kenapa aku mendengar jeritan atau suara kambing embe-embe, kucing meong-meong? Kenapa aku dengar semuanya ini? Lalu Saul berkata begini, oh itu diselamatkan yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun diselamatkan oleh rakyat untuk pekerjaan Tuhan. Roh agamawi mulai muncul. Lalu dia mulai mencoba menjilat Tuhan dengan sesuatu yang dikatakan itu diambil untuk persembahan bagi Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kenapa ini Raja Agag masih ada di sini? Oh, rakyat menyelamatkan Raja Agag. Tadi jelas-jelas dikatakan, Saul pribadi yang menyelamatkan Raja Agag. Saudaraku, saya ingin sampaikan, tidakkah saudara melihat ini? Ketika Saul diperhadapkan dengan pertanyaan, Tuhan berikan cermin di depan wajah Saul. Kenapa begini? Oh, itu karena begini, itu karena dia, itu karena itu. Saudara lihat, ini bukti keangkuhan itu ada, bahkan berakar dalam diri Saul. Sampai sedemikian rupa, saudara tahu, bahkan Samuel pun berkata begini. Ini bukan Tuhan. Perhatikan ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah. Artinya, udahlah, nggak usah banyak omong. Saudara bisa mengerti ini? Udahlah, nggak usah banyak omong lagi, Saul. Saya udah capek dengerin kamu ngomong. Kenapa? Nggak usah pelintat-pelintut lagi. Nggak usah gembar-gembor begini lagi. Ini yang ngomong Samuel, saudaraku. Hamba Tuhan. Udah nggak usah banyak omong lagi. Let me tell you, apa yang Tuhan katakan. You are rejected, you are out. Engkau telah ditolak dari hadapan Tuhan. Karena apa? Karena angkuh. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini bukan hal sederhana. Kenapa saya mau ngomong pelan-pelan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Gereja ini hanya bisa berdiri kalau butir-butir keangkuhan betul-betul ditendang dari gereja ini. Tapi kalau ini dibiarkan hidup, negara pun pecah. Suami istri akan bercerai. Pertikaian akan terjadi, gereja akan pecah. Anak Tuhan akan tertolak. Tuhan tidak pernah nyaman tinggal satu atap dengan orang angkuh. Saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ini cermin pertama. Hari ini saya hanya mau bicara cermin pertama ini. Saudara pulang, renungkan, pikirkan baik-baik. Setiap kali, seperti halnya saya sendiri. Saya baru khotbah tadi hari Minggu kemarin. Tadi pagi terjadi baru Tuhan ingatkan kepada saya, how arrogant you are. Betapa angkuhnya saya. Saya harus dihormati. Kalau mau buat jadwal harus tertib, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Marcel memeluk saya. Dia katakan, Om terima kasih ya. Mau datang tengokin Marcel. Papahnya sendiri gak mau datang. Saya mau ngomong, Marcel sebetulnya Om juga gak kepengen datang. Tapi Tuhan sudutkan Om datang ke tempat ini. Saudaraku, kalau saya mau jujur, saya betul-betul seperti Yunus yang dijorokin sampai ke tempat itu. Ya udah, saya udah ada di situ, saya main gitar. Saya sampaikan firman Tuhan. Ternyata yang bekerja bukan saya. Tuhan bisa bekerja, kucing pun bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau saya nggak mau melakukan ini. Saudara bisa mengerti? Kalau ada di antara kita yang masih merasa, kalau bukan karena saya, kalau nggak mau ngikutin apa yang maunya saya,
maka saya akan tinggalkan pelayanan ini. Saya akan kasih tahu saudaraku, tanpa saudara pun, tanpa saya pun, gereja ini akan tetap berdiri. Gak perlu kita, gak perlu saya, gereja ini akan tetap berdiri dan akan terus berjalan. Kalau tanpa Tuhan, gereja ini akan tutup. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, jangan sombong. Ini juga bicara buat saya sendiri. Karena tanpa sadar, saya pun punya benih-benih ini. Mari kita sama-sama sebagai gereja, perangi betul-betul. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Amsal 19 ayat 20. Amsal pasal 19 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak in the future. Kalau saudara mau melihat future, masa depan, dengarkan nasihat, terima didikan. Jangan pakai embel-embel, tapi begini Pak, tapi begitu Pak, oh ini begini, saya perlu klarifikasi dan sebagainya. Itu bukti kita sombong. Gak usah klarifikasi, gak usah menyanggah. Dengar nasihat, terima didikan, then you will see the future. Saudara bisa mengerti ini? Ini firman Tuhan yang bicara, bukan saya yang bicara. Kalau saya bicara saya bisa salah, tapi firman Tuhan gak pernah salah. Dengar nasihat, terima didikan, maka engkau akan menjadi bijak di masa depan. Saya mengenal satu orang wanita luar biasa, namanya Elaine. Mungkin saya pernah bicara juga di sini. Dia usianya sekitar 5-6 tahun di atas saya. Wanita yang luar biasa, selalu ceria, penuh senyum dan tertawa. Di lehernya itu ada bekas-bekas pisau-pisau, potongan-potongan, garis-garis seperti luka-luka yang ada di sekeliling lehernya. Satu kali Elaine bercerita tentang hidupnya. Saya tanya Elaine, kenapa kamu itu begitu ceria, penuh senyum, penuh ceria? Dia bilang, aku orang yang udah berubah. Berubah dari mana? Dari dulu saya kenal dia udah memang begitu. Dia bilang begini, oh kamu gak kenal saya. Dulu waktu saya gadis, umur 15-17 tahun, saya berpacaran dengan seorang pria. Itu pria yang sangat terkenal di sekolah itu. Dia pacaran dengan saya. Orang tua saya mengatakan, Elaine jangan pacaran dengan si jenggot panjang ini. Dengan si bandot ini. Ini orang gak benar, begini, begitu dan sebagainya. Tapi Elaine merasa hebat. Merasa lebih kuat. Dia bilang ini si bandot tapi ini dia ganteng. Dia begini begitu. Wah, Elaine udah jatuh cinta berat. Akhirnya singkat cerita, tanpa restu orang tua pun dia menikah. Beberapa bulan setelah menikah, baru kelihatan warna aslinya. Gitu ya. Begitu kelihatan warna aslinya, orang ini mulai begitu kasar, mulai pukul, mulai begini, mulai begitu dan sebagainya. Sampai satu kali, dia mabuk-mabukan, gak mau kerja. Dia pulang, dia ambil pisau, dia mau tusuk-tusuk ke Elaine. Saudaraku, dalam waktu hampir 1 menit, Elaine betul-betul udah keluar darah mengucur dari seluruh tubuhnya. Dia dengan kekuatan yang sisa-sisa dia berteriak. Ada orang yang dengar, dia diselamatkan. Dia diselamatkan beberapa waktu lamanya dia di rumah sakit. Tapi Tuhan selamatkan nyawanya. Setelah Tuhan selamatkan nyawanya, dia menjadi pribadi yang berubah. Dia katakan, dulu saya mendengar nasihat, mendengar teguran, mendengar arahan dari papa, mama. Saya abaikan semua itu. Karena saya pikir saya lebih tahu dari papa, mama. I know better. I did it my way. Aku lakukan dengan jalanku sendiri. Saudaraku, apa yang terjadi? Semuanya sia-sia. Tapi sekarang Elaine berubah. Saya tanya, Elaine, ada nggak regret yang kamu alami? Dia bilang ada. Hampir 15 tahun masa muda saya hilang sia-sia. 15 years go by. Tuhan berikan second chance buat Elaine, sehingga dia bisa melihat masa depan. Saudaraku, jangan sampai saudara menjadi pribadi yang sombong, and there will be no second chance. Beberapa dari kita nggak muda lagi, saudaraku. Kalau kita angkuh hari ini dan pelihara terus keangkuhan, you are no longer young. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hamba-hamba Tuhan, saya bisa berani berkata di tempat ini, Pak Purba jadi saksinya. Hamba Tuhan kami tegur, ayo ikut doa pengerja. Oh saya sibuk, saya begini.
Oke, kalau begitu kita ingatkan. Kita pasang satu sekretaris di tempat kamu. Supaya ingatkan dia. Oh Bapak, dia malah nyalain saya. Bapak diktator. Loh, saya undang doa pengerja, saya dibilang diktator. Wah, dia caci maki saya di WhatsApp. Saya tunjukin ke Pak Purba, Pak Syam. Udah saya bilang, go on, do whatever you want to do. Saudaraku, pada satu ketika, you are no longer young. Mungkin teguran itu adalah yang terakhir kalinya bagi saudara dan bagi saya. Ada berkali-kali waktu, ada beberapa teguran yang saya masih ingat orang tua saya tegur kepada saya. Ada beberapa yang saya regret, karena saya nggak bisa buktikan bahwa ternyata saya udah berubah waktu dia masih hidup. Tapi minimal saya harus berubah. Jangan berkelat-kelit, jangan berdalik-dalik, jangan membela diri, jangan klarifikasi. Kalau saudara mau menerima atau mau melihat masa depan, lihat firman Tuhan sekali lagi. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ingat cermin pertama, jangan berkelat-kelit, jangan berdalih-dalih, jangan membela diri, jangan klarifikasi, jangan salahkan orang lain ketika engkau terima nasihat. That's the mirror. And mirrors don't lie. Kaca itu tidak berbohong. Mari tundukkan kepala, hamba Tuhan, mari maju ke depan.